presiden sebuah negara, kok bisa ditangkap? Tapi inilah kenyataan dunia hari ini. Seorang presiden yang masih menjabat, kepala negara yang punya kekuasaan, tentara, dan sistem pemerintahan, bisa ditangkap, diburu, dan diperlakukan seperti kriminal internasional. Nama yang ramai dibicarakan dunia adalah Nicolas Maduro, presiden Venezuela. Pertanyaannya bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah ini keadilan atau ini kekuasaan? Karena selama ini kita berpikir kalau seseorang sudah berada di puncak kekuasaan, dia aman, dia kebal, dia tidak tersentuh. Tapi dunia kembali membuktikan satu hal. Kekuasaan manusia tidak pernah benar-benar aman. Hari ini kita melihat seorang presiden ditangkap. Besok bisa siapa saja. Karena dunia tidak berjalan berdasarkan jabatan, tapi berdasarkan kepentingan. Dan di titik ini, kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk membelah, bukan juga untuk menghakimi, tapi untuk bertanya dengan jujur, apa sebenarnya yang disebut keadilan di dunia ini? Karena keadilan versi dunia seringkali ditentukan oleh siapa yang paling kuat, siapa yang paling berpengaruh, dan siapa yang punya kuasa lebih besar, yang kuat mengadil yang lemah, yang besar menghakimi yang kecil, dan hukum seringkali berjalan searah dengan kepentingan. Tapi justru di tengah kekacauan definisi keadilan inilah, iman orang percaya diuji. Tuhan itu adil, dan itu dua hal yang sangat berbeda. Dunia bisa salah menghukum, dunia bisa benar menghukum dengan motivasi yang salah dan menghancurkan orang lain demi stabilitas politik. Tapi keadilan Tuhan tidak pernah salah alamat, tidak pernah terlambat, dan tidak bisa disuap. Hari ini kita melihat seorang pemimpin jatuh. Besok kita mungkin melihat sistem runtuh, dan lusa, dunia akan menciptakan pahlawan baru lagi. Semuanya berputar, semuanya sementara. Dan di titik ini, saya ingin kita jujur pada diri sendiri. Kalau kekuasaan sebesar itu saja bisa runtuh, lalu apa yang sebenarnya kita andalkan dalam hidup ini? Karier, nama baik, uang, pengaruh, relasi, semua itu bisa hilang dalam satu keputusan, dalam satu krisis. Yang hari ini benar, besok bisa salah. Yang hari ini dipuji, besok bisa dihancurkan. Tetapi ada satu kerajaan yang tidak terguncang. Ada satu hakim yang tidak bisa dibeli. Ada satu keadilan yang tidak tergantung opini publik. Dan kerajaan itu bukan dari dunia ini. Ironisnya, banyak orang takut kehilangan segalanya. Padahal sejak awal mereka menggantungkan hidupnya pada sesuatu yang memang rapuh. Kisah ini bukan hanya tentang Venezuela, bukan hanya tentang seorang presiden. Ini cermin bagi dunia, dan cermin bagi kita. Apakah kita sedang membangun hidup di atas fondasi yang bisa runtuh, atau di atas kebenaran yang kekal? Karena cepat atau lambat, setiap kekuasaan akan diuji. Setiap manusia akan dihadapkan pada keadilan sejati, bukan pada versi dunia tetapi versi Tuhan.